Bagaimana kamu mengenal sosok ayah? Aku ingin bertanya, bagaimana rasanya memiliki ayah yang masih bisa mendampingimu hingga sekarang? Aku ingin kau mendengar sedikit kisahku tentang ayah. Walaupun aku hanya memiliki secuil memori tentang dirimu. Pada saat itu, aku duduk di kelas 1, kakak keduaku kelas 2, dan kakak pertamaku kelas 6. Aku sangat senang karena aku tidak sendiri di sekolah itu. Sebelum masuk sekolah pertamaku, setidaknya aku sudah mengenal 2 orang yang ada di sekolah dasar itu, yaitu kakak-kakakku. Sehari-hari, aku adalah anak biasa saja. Bukan termasuk golongan anak paling pintar atau anak paling populer di sekolah. Setiap harinya, aku bertemu banyak teman di sekolah. Bermain, belajar, dan aku suka sekali jajan makanan ringan. Pada masa itu, ada suatu memori yang membuatku pertama kalinya merasakan kesedihan begitu mendalam. Sangat teringat jelas di benakku. Saat itu, aku sedang belajar di dalam kelas bersama dengan guru dan teman-teman. Bu guru mengajar di depan kelas, sementara kami, para murid, mendengarkan pelajaran beliau. Lalu, tiba-tiba ketukan pintu terdengar di tengah pelajaran. "Arita, Arita!" Begitu guruku memanggilku. Dan herannya, aku disuruh untuk membawa tasku. Sangat aneh. Tak biasa orang mencariku, menyuruhku membawa tas, dan mengajakku keluar kelas. Aku masih mau belajar. Kenapa aku harus membawa tas? Sebelum keluar kelas, pastinya aku pamit ke ibu guru. Dan aku melihat beliau menangis. Aku masih tidak mengerti mengapa ia menangis. Aku pun keluar kelas dan aku berjalan mengikuti seorang ibu yang mencariku tadi. Masih bingung, siapa ibu itu? Lalu aku bertemu dengan kedua kakakku. Dan kami hanya saling berpandangan. Tentu saja, kami tidak tahu apa yang terjadi. Kami hanya pasrah mengikuti ibu tadi, dan kami diantar untuk pulang ke rumah. Sampai di rumah, aku melihat bendera kuning. Ku abaikan karena tidak tahu apa artinya dan siapa yang masang itu. Di dalam rumah, aku tertuju pada berbagai suguhan makanan dan minuman yang jumlahnya cukup banyak. Ada kumpulan permen, buah-buahan, snack, dan air mineral. Tentunya, aku langsung mengambil makanan kesukaanku yang rasanya manis. Apa itu? Tepat sekali. Permen warna-warni yang menarik sekali di mataku. Saat aku sedang makan permen, aku kaget
karena aku melihat kakak sepupuku ada di rumahku. Biasanya ia sedang bekerja di siang hari. Kulihat air mata membasahi pipinya. Wajahnya memerah, sesegukan. Dan segera kurasakan hangat tubuhku dipeluk dirinya dengan penuh makna. Aku masih belum bisa merasakan apapun. Hanya bisa bertanya, ini ada apa? Ada apa ini? Tapi tak ada yang bisa menjawab pertanyaan itu. Seperti ada yang disembunyikan. Kami bertiga penasaran. Kakakku membuat suatu prasangka buruk. Ia bertanya, apa jangan-jangan papa meninggal? Aku pun membantah. Apa sih? Papa itu ada di rumah sakit sama mama. Mama pasti ngabarin ke kita kalau papa kenapa-kenapa. Seyakin itu aku berbicara kepada kakakku. Akhirnya, karena terlalu lelah menunggu jawaban dari apa yang sudah terjadi, kami tak sengaja tertidur bersama. Kenapa aku bangun paling terakhir? Kenapa hanya aku yang ada di kamar ini? Aku buru-buru untuk membuka pintu kamar. Aku makin terheran. Banyak sekali orang-orang di rumahku. Dan mengapa mereka semua memakai baju hitam? Aku takut. Aku tidak kenal siapa mereka. Aku pun berjalan berdesak-desakan ke area ruang tamu. Aku mencari mama dan kakakku. Mana mama? Kakak, di mana kalian? Akhirnya, aku berhasil menemukan mereka di sudut ruang tamu. Aku sangat senang aku bisa menemui mereka. Mereka terlihat sedang bersedih, memandangi balutan kain putih dan batik. Tetapi siapa yang ada di balik kain ini? Seperti ada orang yang sedang berbaring di baliknya. Lalu akhirnya ada seorang tetanggaku dengan perlahan membuka kain-kain ini. Aku hanya terpaku diam melihat siapa di baliknya. Ternyata itu adalah ayahku. Aku tidak terlalu ingat apa yang aku katakan pada saat itu. Mamaku langsung menyuruhku untuk mencium dahi papaku. Aku takut. Tetapi mamaku langsung berada di sampingku untuk meyakinkanku. Dan ya, aku mencium dahi papaku. Saat itu, rasanya aku tidak mau lepas dengan mamaku. Dari menuju ke tempat makam, sampai terbangun jam 2 pagi di hari yang sudah berbeda. Aku selalu bersama mama. Aku sempat bertanya kepadanya, "Mama sedih ya?" "Mama sedih, tapi kita harus kuat, Dek." Itu kata mama. Aku
Aku yang masih berumur 6 tahun ternyata harus merelakan papa untuk pergi kepada Sang Pencipta. Ayah, apabila engkau dapat mendengar suara ini, aku ingin menyampaikan pesan kepadamu. Aku rindu sekali, Ayah. Aku ingin memelukmu, merasakan bau harum tubuhmu. Aku ingin lebih lama membuat memori denganmu. Memang waktu kita di dunia sedikit, tapi tak mengapa. Kuharap semoga kelak kita dipertemukan kembali, Ayah. Kita semua sekeluarga di surga. Aku sabar menunggu. Ayah juga sabar ya. Semoga engkau mengenali rupaku, mengenali gadis kecilmu ini yang sudah menginjak dewasa, Ayah. Sedang menempuh kuliah dan sedang giat berusaha mencapai cita-cita yang aku inginkan. Aku ingin menjadi kebahagiaan ayah dan kebahagiaan ibu juga. Aku sayang sekali dengan ayah dan sayang sekali dengan ibu.